Ternyata Natalie pun juga bisa kok mengimbangi itu, dan dia akan jadi seorang wanita yang juga tegas. Dia akan jadi wanita yang harus lebih dewasa daripada umurnya, karena dia otomatis akan juga menjadi satu jembatan penghubung antara Kang Sule dan anaknya nanti jika ternyata mereka akan menikah. Halo pemirsa SG Entertainment, di sini saya Denny Darko. Seperti biasa tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini adalah pertanyaan bagaimana kelanjutan hubungan Sule dan Natalie Holscher. Kalau yang saya lihat dari sini setelah menonton video di Taulani TV ya, dimana Sule melamar, ada yang menanyakan settingan atau enggak. Kalau saya lihat sih, kalau ini sampai settingan sih keterlaluan, karena benar-benar kelihatan mereka ini baper. Dan saya lihat dari kartu ini, kartu ketujuh dari Mayor Arcana, kartu The Chariot, menunjukkan kalau ya hubungan ini akan mengarah ke tahap yang selanjutnya. Jadi kalaupun ternyata hubungan ini nanti nggak akan terjadi, itu bukan karena mereka berdua, berarti karena hal lain di luar mereka berdua. Tapi kalau dari mereka berdua ini sebenarnya pengen banget bisa bersama. Mereka ingin punya hubungan yang lebih jauh lagi, dan ini kayaknya serius. Jadi kalau saya lihat, walaupun Kang Sule-nya ini sebenarnya yang ditaksir itu ada beberapa wanita sih, tapi karena dia sudah bersumpah untuk jadi satu-satunya pria dan Natalie satu-satunya wanita, ya so better be, sebaiknya seperti itu. Dan kalau ini memang yang terjadi, ini mengarah ke arah pernikahan, dan ini seperti berjalan dengan cepat sekali, di luar dugaan. Sesuatu yang mulai dengan ya kita nggak pernah tahu kapan ini benar-benar menjadi lebih serius, tapi ternyata ini cepat. Dan cepatnya ini mungkin akan menerobos dan bahkan bisa setara dengan demam Lesti dan Rizky Bilar. Bahkan kalau saya lihat nanti apakah mereka akan menikah tahun ini atau tidak, kita akan lihat di kartu berikutnya. Tapi saya lihat keseriusan ini tampak, dan mereka berdua memiliki satu tujuan yang sama. Tidak ada yang satu misalkan berniat pansos sama yang lain dan sebagainya. Arahnya ini sama, menuju ke sana. Nah, berikutnya lagi adalah The Knight of Swords. Memang ada beberapa hal yang harus disesuaikan, nggak mudah. Terlihat dengan jelas perbedaan usia. Kalau adat dan istiadat saya pikir sih nggak terlalu beda, dan saya pikir ini adalah satu hal yang harus diselaraskan antara kedua ini tadi. Kalau saya lihat lebih ke mungkin karena dengan semua kesibukan Kang Sule dan Natalie, yang walaupun dia dulunya seorang DJ dan sekarang ini sudah mualaf juga, yang saya lihat ini yang harus banyak disesuaikan. Dua orang yang usianya berbeda dan memang memiliki dua dunia yang berbeda juga, ini menjadi sebuah hal yang gak mudah. Tapi jika ternyata yang tadi saya bilang mereka punya niat yang sama, ini gak akan jadi permasalahan. Dan ini adalah sebuah babak baru, baik bagi kehidupan Kang Sule maupun kehidupan Natalie. Kang Sule yang ditinggal Telina dan mencoba mencari penggantinya. Memang kalau Iki sendiri dan Putri mungkin berharap kalau penggantinya ini yang lebih keibuan, tapi ternyata mendapatkan seorang yang ya masih muda, cantik, kinyis-kinyis. Dan saya pikir sih ini lebih cocok dengan karakter Kang Sule, karena takutnya nanti malah kalau ternyata ini kayaknya Kang Sule ini kembali menjadi muda lagi. Kalau dilihat ini lebih atraktif dan lebih passionate lagi kayak terlahir kembali. Dengan semua apa yang dia alami ini, dia nggak pengen terlibat dengan sebuah hal yang ya, dia ini kan kalau dibilang ya duda, dan duda keren, sukses, terkenal, dan kali ini menjatuhkan pilihan kepada seorang wanita. Dan saya pikir ini memerlukan sebuah pertimbangan yang matang, dan ini adalah satu tahap yang berikutnya dari kehidupan Kang Sule juga. Yang harus di sini diperhatikan adalah ternyata The King of Swords, Kang Sule ini harus tetap bisa mendidik. Karena selain menjadi seorang wanita, ini ya Natalie ini otomatis akan jadi ya seharusnya ya anaknya Kang Sule ya. Jadi
Kalau saya pikir dia harus ngomong, tapi Natalie pun di sini juga harus menjadi seorang istri yang baik, yang mana kalau istri yang baik itu jadi seakan-akan juga ibunya si suaminya itu tadi. Jadi ada satu hal yang memang harus digariskan dengan tegas di sini, tidak boleh dilanggar. Jadi mungkin parameternya harus jelas nanti Kang Sule dan Natalie ini apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari, dan yang lain-lain. Dan dalam pernikahan ini nanti yang akan berlangsung, saya udah bocorin dulu, ini harus semuanya tergaris dengan jelas. Jika tidak, maka sebenarnya yang terjadi nanti akan ada satu perebutan satu, ini harusnya kan kamu yang kerjain, ini harusnya bagianku, ini kayak gitu. Jadi otoritasnya harus jelas mana yang mana, dan ini tidak boleh sampai salah. Berikutnya lagi, ternyata Natalie pun juga bisa kok mengimbangi itu, dan dia akan jadi seorang wanita yang juga tegas. Dia akan jadi wanita yang harus lebih dewasa daripada umurnya, karena dia otomatis akan juga menjadi satu jembatan penghubung antara Kang Sule dan anaknya nanti, jika ternyata mereka akan menikah. Mereka akan menikah sih, tapi saya nggak mau mendahului keinginan atau kehendak Tuhan. Bisa saja terjadi sesuatu yang di luar mereka berdua dan ini semua menjadi gagal. Tapi yang saya lihat tujuannya menuju ke sana, garis besarnya mereka akan menikah dan saya lihat itu. Dan nantinya juga pernikahan ini akan membawa satu kebaikan bahwa Kang Sule ini akan lebih sukses dalam mengelola keuangan, karena kayaknya akan ada satu hal yang secara kesehatan pun juga seperti itu, yang kalau saya lihat ini Natalie akan berusaha mengerem Kang Sule, dan Kang Sule yang saat ini di usianya masih sibuk dan sebagainya akan lebih untuk diarahkan kepada banyak beribadah, banyak lebih beristirahat, menaikkan kualitas dibandingkan kuantitas acara dan sebagainya. Ini yang saya lihat, dan Natalie ini mendatangkan banyak satu keberlimpahan finansial dan juga kesehatan untuk Kang Sule pribadi. Dan yang pasti kalau saya lihat seperti ini, saya malah kok kayaknya saya lihat ada kemungkinan akan menikah tahun ini. Jadi kalau ternyata tidak ada aral melintang dan ada sesuatu di antara mereka berdua, bisa saja mereka akan menikah tahun ini. Dan kalaupun ternyata itu tadi sesuatu itu menggagalkan, berarti ini pasti sesuatu yang besar di luar kuasa manusia. Dan itu tadi kalau ternyata ini disebut settingan, saya sih bilang enggak, ini kayaknya memang beneran. Dan nggak mungkin lah kalau settingan, ini keterlaluan banget karena beneran kelihatan bapernya. Kira-kira begitu. Kalau saya lihat sih support merekanya dan sudah bisa move on nggak. Mereka ini tahu kalau siapapun yang akan menikahi Kang Sule ini nggak akan menggantikan Teh Lina. Mereka ini seperti, karena mereka sudah mandiri, anak-anaknya ini kayak nitip ya, nitip bapak ya atau nitip papa ya, seperti itu. Lebih ke begitu. Dan kalau ternyata siapapun itu membawa kebahagiaan kepada Kang Sule, ya mereka akan happy. Karena buat orang seperti Kang Sule, semuanya dia punya. Dia terkenal, dia orangnya humble, secara sosial juga banyak sekali teman-teman, banyak membantu orang lain. Dan ini Kang Sule akhirnya nemuin seseorang aja, mereka pun bersyukur. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya di dalam hati mereka lebih banyak ke mendukungnya. Yang kalau saya lihat kembali ke kartu itu tadi, Kang Sule harus bisa ngomong, si Natalinya harus bisa upgrade agar lebih dewasa. Karena kalau enggak, yang akan terjadi adalah perdebatan tentang otoritasnya siapa harus melakukan apa. Tapi kalau saya lihat di sini itu nggak jadi masalah, karena Kang Sule sendiri hidupnya ya tinggal untuk hidupnya dan community ya, untuk masyarakat di sekitarnya. Anaknya sudah cukup sukses dan bisa mencari nafkah sendiri. Bahkan juga istilahnya Kang Sule sudah berhasil mendidik anaknya untuk jadi mandiri dan bahkan berguna untuk orang-orang yang lain, memberikan lapangan pekerjaan. Jadi saya pikir sih ya ini tinggal kelegoan Kang Sule untuk menerima seorang wanita yang usianya jauh, tapi di sisi yang lain ya otomatis lebih muda, lebih cantik dan sebagainya dibanding kalau ya Kang Sule nyari yang seusia sama beliau. Saat ini sih Natalie yang terbaik buat dia. Nah tapi wanita-wanita yang lain ini yang mungkin merasa kalau loh ini udah selesai ya, konteksnya udah beres ya. Nah mungkin seperti itu terus masih berusaha mendekati. Tapi kalau saya lihat ini nggak jadi masalah. Yang saya lihat lebih jadi masalah lebih ke yang ya apakah keluarga bisa menerima pernikahannya ini bisa cepat atau tidak, dan kalau pernikahan ini nggak lebih cepat seperti apa, dan tentang bagaimana hubungan menuju ke pernikahan itu semakin menguak masa lalu dari orang yang akan
di nikah ini tadi, apakah bisa menerima? Karena yang kita lihat biasanya adalah apa yang kita lihat sekarang dan apa yang dijanjikan ke masa depan. Tapi saya pikir itu sudah lewat dan Kang Sule bisa menerima kok, dan Natali juga. Kalau prediksi saya jadi, bahkan takutnya tahun ini sepertinya akan menikah. Kalaupun nggak tahun ini, itu tadi sama seperti yang tadi saya katakan, ini pasti sesuatu kuasa Tuhan, sesuatu yang terjadi di luar rencana manusia, dan ini bisa jadi ya, kalau buat orang-orang yang mengalami hal yang sama, ya mau bagaimana lagi. Misalkan salah satunya ternyata audzubillah min dalik ya, sakit, atau ternyata salah satu diantaranya harus pindah ke lokasi yang lebih jauh, yang akhirnya ya sesuatu yang sudah diikat harus dilepas lagi, sesuatu yang sudah dijanjikan harus dianulir.